Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ismi Syakirananda Rasli dari kelas B. Yang pertama ada identitas klien. Klien yang saya ambil yaitu klien pertama. Hasil status gizi Nona L berada dalam kategori normal. Berikutnya hasil analisis zat gizi karbohidrat Nona L, di mana sebelum intervensi asupan karbohidrat Nona L sebesar 97,4 gram per hari. Saat menit pertama peningkatan asupan menjadi 131,2 gram per hari, yang kemungkinan mencerminkan keberhasilan awal edukasi intervensi gizi. Namun penurunan drastis terjadi pada menit kedua, yaitu 62,7 gram per hari. Sedikit meningkat pada menit ketiga, yaitu 70,4 gram per hari. Berikutnya ada analisis zat gizi protein, di mana asupan protein Nona L sebelum intervensi yaitu 59,6 gram per hari, dan saat menit pertama dan kedua yaitu 42,6 hingga 33,6 gram per hari, di mana ini terjadi penurunan. Hanya pada menit ketiga terdapat peningkatan menjadi 48,9 gram per hari, namun masih kurang ideal untuk mendukung massa otot atlet. Berikutnya analisis zat gizi lemak. Asupan lemak sebelum intervensi Nona L berada di angka 77,5 gram per hari, dan saat menit pertama dan kedua yaitu 46,8 dan 59,5 gram per hari, di mana ini terjadi penurunan. Jumlah ini masih berada di bawah standar yang direkomendasikan untuk atlet. Hanya pada menit ketiga terdapat peningkatan menjadi 48,9 gram per hari. Selanjutnya analisis zat gizi vitamin. Asupan vitamin Nona L sebelum intervensi tergolong tinggi untuk vitamin A, yaitu 1120,2 RE dari kebutuhan 600 RE per hari, namun menurun drastis pada menit kedua yaitu 301,8 dan sedikit membaik pada menit ketiga yaitu 583,5 RE. Vitamin C juga mengalami penurunan dari 52,9 mg menjadi 6,1 mg pada menit kedua, lalu meningkat menjadi 34,6 mg. Pun vitamin D Nona L menunjukkan peningkatan pada menit kedua, yaitu 4,8 mikrogram dari 2,5 mikrogram, namun masih jauh dari kebutuhan yaitu 15 mikrogram per harinya. Vitamin B membaik secara bertahap dari 0,4 mikrogram menjadi 2,1 mikrogram. Di menit ketiga mendekati kebutuhan, yaitu 2,4 mikrogram sehari. Sementara folat vitamin B9 menurun dari 112,4 mikrogram menjadi 5,5 mikrogram pada menit kedua, lalu naik ke 75 mikrogram, tetapi jauh dari kebutuhan yaitu 400 mikrogram per harinya. Selanjutnya, analisis zat gizi mineral. Asupan kalsium Nona L sangat rendah sepanjang periode, yaitu di bawah AKG 1200 mg per harinya. Seng mengalami penurunan tajam dari 568,5 mg menjadi 200 sampai 280 mg, tetap di bawah standar. Folat yang awalnya tinggi lebih dari 900 mikrogram menurun selama intervensi. Meski masih dalam kisaran cukup, magnesium turun dari 300 mg menjadi di bawah 150 mg. Selanjutnya, analisis zat gizi biokimia. Pada tahap awal sebelum intervensi, kadar kolesterol total Nona L tercatat sekitar 209 mg per desiliter yang berada di atas normal. Nah, setelah dilakukan intervensi terjadi penurunan kadar kolesterol secara bertahap. Pada menit pertama terjadi 200 mg per desiliter, dan pada menit ketiga yaitu 185 mg per desiliter. Gula darah puasa Nona L sebelum intervensi tercatat sebanyak 119 mg per desiliter. Nah, pada menit pertama terjadi penurunan sekitar 111 mg per desiliter, dan pada menit ketiga mencapai 105 mg per desiliter, menunjukkan adanya perbaikan lebih baik. Yang terakhir, analisis zat gizi hidrasi, di mana berdasarkan grafik status hidrasi Nona L sebelum intervensi menunjukkan asupan cairan sebesar 2 liter per hari. Namun pada menit pertama terjadi penurunan drastis, asupan cairan menjadi hanya 1 liter per harinya. Setelah menit pertama, terjadi perbaikan pada menit kedua dan ketiga, di mana asupan cairan kembali mencapai 2 liter per harinya, menunjukkan keberhasilan intervensi atau edukasi terkait pentingnya hidrasi yang adekuat. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak kesalahan dan kejelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.